teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik untuk mengikuti kegiatan training Yes, I Am Precious. Supaya kita bisa lebih mengenal satu sama lain, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan trainer yang akan mendampingi teman-teman sepanjang kegiatan training ini. Perkenalkan, saya Karen Immanuela Meribeth sebagai trainer yang pertama. Kemudian ada rekan saya, Michael Audrey Klanti sebagai trainer yang kedua. Dan yang ketiga ada Nisrina Fakira sebagai trainer yang ketiga. Agar teman-teman bisa mengikuti kegiatan training ini dengan baik, ada beberapa peraturan yang harus teman-teman ikuti, yaitu 1. Menyiapkan catatan untuk mencatat materi yang disampaikan. Kedua, menonton video dari awal sampai akhir tanpa ada yang di-skip. Ketiga, menyiapkan minuman. Dan keempat, duduk di posisi yang nyaman. Jadi, apa aja sih hal-hal yang akan teman-teman dapatkan selama mengikuti kegiatan training Yes I Am Precious ini? Teman-teman akan mendapatkan pengetahuan tentang self-esteem, lalu kegiatan yang akan memperdalam pengetahuan tentang self-esteem, dan yang terakhir pengetahuan serta cara-cara yang dapat teman-teman lakukan untuk meningkatkan self-esteem. Nah, rangkaian training Yes I Am Precious ini akan terbagi ke dalam 2 hari, yaitu yang pertama, kita akan menyimak video training melalui YouTube. Lalu di hari kedua, kita akan berinteraksi secara langsung melalui Zoom. Selain itu, teman-teman juga dipersilahkan untuk bertanya ataupun mengeksplorasi sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik training ini. Nah, baik teman-teman, sebelum itu saya akan menyampaikan jargon yang akan kita gunakan selama kegiatan training ini. Jargonnya adalah ketika saya bilang increasing your self-esteem, teman-teman dapat menjawabnya dengan because I am precious. Nah, kita ulangi satu kali lagi ya. Ketika saya bilang increasing your self-esteem, teman-teman dapat membalasnya dengan because I am precious. Nah, gimana teman-teman? Jargonnya mudah kan? Nah, ayo kita coba bersama-sama jargonnya. Increasing your self-esteem because I am precious. Nah, saya harap dengan jargon ini dapat menambah semangat teman-teman dalam mengikuti training kali ini ya. Nah, setelah kita belajar jargon, mari kita sama-sama belajar mengenai self-esteem ya. Yuk kita simak bersama-sama. Kenapa ya teman-teman aku mau temenan sama aku? Padahal, lihat aja, mereka pada cantik-cantik. Aku sendiri pipinya jerawatan, matanya sipit, pipinya tembem. Terus mau dibilang pinter juga kayaknya gak pinter-pinter amat dibandingin mereka. Kenapa ya? Apa mereka sebenarnya kasihan aja sama aku, soalnya gak punya temen? Teman-teman pernah gak sih mengalami hal yang sama seperti orang yang tadi, di mana dia melihat dirinya sendiri secara negatif, bahkan menganggap bahwa orang-orang mau berteman dengan dia hanya karena merasa kasihan? Nah, kalau teman-teman pernah merasakan hal seperti itu, maka teman-teman termasuk ke dalam individu yang memiliki karakteristik self-esteem yang rendah loh. Jadi sebenarnya apa sih itu self-esteem? Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan self-esteem? Yuk, mari kita simak materi setelah ini. Jadi, pengertian dari self-esteem merupakan evaluasi atau penilaian diri yang dilakukan individu ataupun seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan sejauh mana orang menyukai, menghargai, menyadari, dan percaya terhadap kemampuan yang kita miliki, merasa bahagia atas apa yang ada di dalam diri kita, dan juga penerimaan terhadap dirinya sendiri. Berikut ini saya akan membawakan materi yang kedua. Jadi, mengapa self-esteem yang realistis itu penting untuk individu? Mari kita bahas bersama-sama. Self-esteem yang tinggi dapat merujuk pada persepsi yang akurat tentang nilai seseorang sebagai pribadi dan keberhasilan serta pencapaiannya. Self-esteem yang tinggi juga dapat merujuk pada rasa superioritas yang arogan terhadap orang lain. Sedangkan, pada self-esteem yang rendah,
dapat mencerminkan persepsi yang akurat tentang kekurangan seseorang, sehingga dapat mengarah pada perasaan insecure dan inferioritas pada individu. Self-esteem yang tinggi secara tidak realistis dapat mengurangi upaya pengendalian yang mengarah pada pencapaian yang lebih rendah dan peningkatan agresi pada seorang individu. Sedangkan, jika self-esteem yang rendah secara tidak realistis akan membuat seseorang terlalu kritis terhadap diri mereka sendiri. Oleh karena itu, memiliki self-esteem yang realistis itu sangat penting untuk individu. Hal ini agar individu dapat memiliki persepsi mengenai dirinya secara tepat dan akurat, baik dari kelebihan maupun kekurangannya. Jika seorang individu memiliki self-esteem terlalu tinggi, dapat membuat adanya sikap arogan dan peningkatan agresi terhadap orang lain. Sedangkan, jika memiliki self-esteem yang terlalu rendah, dapat menimbulkan sikap insecure, inferior, dan terlalu kritis terhadap diri sendiri. Lalu, bagaimana caranya untuk meningkatkan self-esteem? Yang pertama, menyadari pemikiran yang negatif, yaitu teman-teman mengidentifikasi pemikiran negatif yang memengaruhi keberhargaan diri teman-teman. Misalkan seperti video demonstrasi tadi, pemikiran negatif yang muncul adalah bahwa orang-orang mau berteman dengan dia hanya karena merasa kasihan, atau dia berpikir bahwa dia tidak secantik teman-temannya. Atau mungkin teman-teman memiliki pemikiran negatif yang lainnya. Misalnya, duh, aku bodoh banget. Mau belajar sekeras apapun, nilai aku nggak akan pernah naik. Yang kedua, menantang pola pemikirannya negatif. Ketika teman-teman sedang menghadapi pemikirannya negatif, cobalah untuk menantang pemikiran tersebut dengan pemikiran yang lebih realistis atau yang lebih positif. Misalkan seperti pada video demonstrasi tadi, di mana ia berkata, mata aku sipit. Kita ubah menjadi, iya, mata aku sipit, tapi hidungku mancung dan aku menyukainya. Atau, duh, aku nggak akan jadi sepintar dia. Kita ubah menjadi, aku akan jadi sepintar dia kalau aku mau rajin belajar. Yang ketiga, menggunakan self-talk yang positif, yaitu teman-teman berlatih untuk memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Misalnya dengan berkata, aku pasti bisa menghadapi hari ini. Atau, merasa insecure itu tidak baik. Aku sebenarnya hanya sedang merasa tidak nyaman saja, tapi aku pasti bisa menghadapinya. Atau dengan berkata, kenapa harus malu punya kekurangan? Toh aku masih punya banyak kelebihan diri. Yang keempat dan yang terakhir adalah melatih self-compassion, yaitu teman-teman berlatih untuk memaafkan diri atas kesalahan di masa lalu dan menerima seluruh kelebihan maupun kekurangan diri. Agar kita dapat melatihnya, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, bicara dengan diri dengan cara layaknya seperti saat bicara dengan teman, yaitu secara hangat, mendukung, dan penuh dengan harapan. Yang kedua, mengobservasi pengalaman yang sedang dihadapi dan melihat gambaran besar dari pengalaman tersebut. Yang ketiga, mengubah self-talk yang negatif menjadi positif. Keempat, menulis jurnal mengenai pengalaman atau tantangan yang dihadapi, kemudian merenungkan pengalaman atau tantangan tersebut. Yang kelima adalah memperjelas apa yang kita inginkan terkait keinginan dan kebutuhan. Hal ini akan membantu kita untuk fokus terhadap apa yang dilakukan dan meningkatkan motivasi dan kebahagiaan. Yang keenam, pedulikan diri sendiri. Kita menyadari bahwa diri kita perlu untuk diberi kasih sayang, dipedulikan, dan dipenuhi kebutuhannya. Setelah menyimak materi tadi, yuk kita review bersama-sama. Yang pertama, kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari self-esteem, yaitu penilaian individu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, adalah mengapa memiliki self-esteem yang realistis itu penting. Hal ini dikarenakan dengan kita memiliki self-esteem yang realistis, tentunya kita akan memiliki penilaian diri yang akurat.
Dan yang ketiga adalah cara-cara untuk meningkatkan self-esteem. Itu ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan menyadari pola pemikiran yang negatif. Yang kedua adalah dengan menantang pola pemikiran yang negatif. Yang ketiga adalah dengan menggunakan self-talk yang positif. Dan yang keempat adalah dengan melatih self-compassion. Nah teman-teman, gimana nih tadi materinya? Semoga melalui materi yang kami berikan, teman-teman semakin memahami mengenai self-esteem serta cara untuk meningkatkannya ya. Sekarang kita jargon lagi yuk. Teman-teman sudah siap? Oke, kita mulai ya. Increasing your self-esteem because I am precious. Sekali lagi, increasing your self-esteem because I am precious. Terima kasih teman-teman. Sekarang, teman-teman dipersilakan untuk beristirahat selama 2 menit. Silakan gunakan waktu ini untuk minum, pergi ke toilet, atau meregangkan tubuh. Setelah teman-teman sudah beristirahat, sekarang kita lanjut yuk ke bagian selanjutnya, yaitu studi kasus. Untuk studi kasus ini, teman-teman diminta untuk menyimak video animasi singkat yang berjudul Overcomer. Yuk langsung kita simak aja videonya.
Setelah menyimak video tadi, teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada karakter di video? Pertanyaan yang kedua, apa akibat dari kejadian tersebut terhadap karakter yang ada di dalam video? Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi solusi bagi karakter tersebut terhadap materi? Pertanyaan-pertanyaan tadi bertujuan agar teman-teman bisa menerapkan materi mengenai self-esteem dalam situasi di video tadi. Teman-teman akan mengerjakan studi kasus ini ke dalam kelompok yang sudah ditentukan oleh trainer. Jawaban dari studi kasus ini akan dimasukkan pada Google Form oleh perwakilan kelompok. Untuk pembagian kelompok serta link Google Form studi kasus ini, teman-teman dapat melihatnya di description box di bawah ini ya. Studi kasus ini nantinya akan kita bahas pada training di hari kedua. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman menyimak dan mengerjakan studi kasus yang telah dibawakan oleh trainer sebelumnya, pada bagian ini teman-teman akan memasuki kegiatan yang namanya journaling. Jadi, pada kegiatan journaling ini, teman-teman akan diminta untuk membuat jurnal mengenai self-esteem yang telah kami sediakan pada link Google Form. Nah, jurnal ini akan teman-teman kerjakan atau teman-teman akan diminta untuk menuliskan jurnal ini selama 2 hari ke depan. Dan link Google Form ini bisa teman-teman akses di description box di bawah ini ya. Jangan lupa dikerjakan. Nah, melalui journaling ini, kami berharap teman-teman dapat merenungkan setiap pernyataan yang ada, dan dari journaling ini juga dapat membantu teman-teman untuk meningkatkan self-esteem teman-teman. Nah, sama dengan studi kasus, journaling ini juga akan dibahas pada training hari kedua. Jangan lupa ya untuk dikerjakan. Nah, sekarang kita akan review seluruh kegiatan training di hari ini ya. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di layar teman-teman setelah ini dan menuliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah ini ya. Untuk teman-teman yang tercepat dan tertepat dalam menjawab pertanyaan, kami akan memberikan reward loh. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Tidak terasa kita sudah mencapai akhir dari kegiatan training hari ini. Kita sudah belajar mengenai self-esteem, mengerjakan studi kasus, dan membuat journaling. Semoga dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu teman-teman untuk meningkatkan self-esteem-nya ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan training pada hari ini, yuk kita jargon sekali lagi. Kita mulai ya. Increasing your self-esteem because I am precious. Terima kasih teman-teman. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman selama kegiatan training pada hari pertama ini. Sampai jumpa di training hari kedua. Tetap jaga kesehatan, baik jasmani maupun mental. Sampai jumpa.